yang disaksikan Soha Canang Sari kisahnya nggih niki tiang sampun 8 bulan yang dados beban semasa dia masih hidup gitu. Dia pernah cerita kepingin sekali masuk ke yayasan niki. Dia sangat mengagumi Pak Jero Bima. Om Swastiastu Wignama Sudam Soha. Hari ini tiang masih berada di Buleleng. Kebetulan ini ada kisah cerita dari Semeton Nyame yang ada di Buleleng. Ada ceritanya kalau ada petunjuk untuk ikut masuk ke Yayasan Satya Keris Bali. Dengan itu ampura tiang pingin tahu lebih jelas. Karena tadi mau cerita saya nggak mau. Saya ingin disiarkan YouTube dan ini mau pesaksi Canang dan Dupe. Saya belum dengar cerita apapun. Hanya dibilang ada petunjuk dari anak segala macam, saya belum kupas. Nah, saya mau ngupas. Gimana ceritanya? Dengan Jero Sirang pura? Yang Jero Ketut Santoso. Oh, kerasan Jero Ketut Santoso. Jero Ketut Santoso. Asli dengan Jero? Sinabun. Mungkin Jero agak kerasan. Ini Jero bener ya, cerita kebenaran iki. Yang disaksikan Soha Canang Sari dan Swastiastu. Ampurun iki keledangan Pak Jero waktunya niki sareng semeton sareng sami sapun niki kisahnya nggih niki tiang sampun 8 bulan yang dados beban semasa dia masih hidup gitu. Dia pernah cerita kepingin sekali masuk ke yayasan niki. Dia sangat mengagumi Pak Jero Bima tapi tiang tetap tahan dulu karena tiang kan belum tahu apa kegiatan yayasan niki karena dia sakit. Dia sakitnya dari tahun 2015 sakit ginjal niki. Siapa dibeli dia kan niki siapa? Anak tiang. Almarhum anak tiang niki, ampun almarhum niki. Anaknya ampun niki. Meninggal. Anak tiang niki tiang ceritakan tiang sebagai orang tua punya amanat niki, amanat sangat besar niki. Merasa tiang tetap terpanggil, tetap merasa berat belum tiang bertemu sareng Pak Jero. Siapa niki? Tahun 2020 tanggal 13 Desember. Dia sedang tiang ceritakan dia sedang sekarat, selalu dia mengigo terus menyebut Pak Jero. Iki niki Pak Jero niki dia ngenten si darah nggih. Ragane berusaha mencari donor. Dan telepon, "Tuh, niki ampun dapat darah. Tolong Pak. Tiang mau bicara sama sarang Pak Jero kan." Dia kira Pak Jero sarang rike kan. Tuh. Tiang dan Pak Jeronya tidak ikut ke sini. Ya pokoknya Putu harus sembuh sekarang, pokoknya terus kuat. Bapak berjanji Bapak akan menemukan Putu sama Pak Jero. Kenten. Niki buat yang jelaskan dia ampun sekarang ampun cuci darah nggih. Tahun 2020 tanggal 13 pas di kelahiran ragane meninggal. Niki dia kan kari kalut 2 bulan 7 hari. Kan cara Baline kan metuun tiang joh nih ke metuun di patas. Dia kok seolah-olah dia jengkel sama tiang. Tiang tidak ikut meriki. Tapi tiang kan halusinasi manten tiang anggap nike cuma satu beras jinah. Tapi terus lambat laun nike lewat mimpi lah dia. Tetap kenten masih Bapak adis yang masuk kamu Pak. Adis yang masuk tapi dia kan belum tahu situasi dan kegiatan nike yang kari kenten masih
tidak mau masuk meriki dan seolah-olah yang pokoknya nak dan ngerti dia, tapi dia melalui ke Pak Jero nih mereka, makanya dia ragane cerita pun api kentane kegiatan organisasinya niki puniki visi dan misinya merasa dia tertarik karena dia kebetulan ampura niki yang ngiring petapakan kan sedikitnya nyambung ya ngayah nih ke sedikitnya yang nyambung ben malih yang amanat yang nih ke apang meresidayang yang bertemu sarang Pak Jero niki makin yang mohon sarang Pak Jero pang tiang pang dan beban almarhum mokan tiang pang tenang mohon tiang doakan panak tiang semeton sarang sami tiang lunas tulung apang meresidayang panak tiang tenang kenten nah tiang pang sedikitnya pang bisa nah niki jalan hidup niki pang bersejarang yang tenang pang dan benten beban Beli Jero ampura yang nanya anak ini umurnya berapa tahun? Pas 24 tahun. Oh 24 tahun sudah 24 tahun anaknya. Pas kati 24 tahun makanya kari layonnya di rumah yang merayakan ulang tahun. Karena dia permintaannya dia banyak orang-orang kepercayaan Bali gitu ke kelinsenan gitu ragane pun katanya. Makanya dia dilema kati masa sedang tiang berkabung munyang musik kenten slang niku kan kalau tidak tahu situasi tiang pasti wih tuh adik juga piga di panaknya mati kenten tiangnya itu buat yang tiang bisa tuh anak harapkan laki apa perempuan nih? Laki. Berapa Beli Jero punya anak nih? Dua. Laki-laki dua. Yang satu meninggal. Yang satu yang pertama meninggal. Dari tahun 2015 yang ini yang umur 24 tahun 24 ya? tahun. Siapa namanya Beli? Putu Agus Yogiarto. Yang umur 24 tahun. Nggih. Apa dia yang selalu melihat di FB di YouTube? Nggih. Dia selalu pokoknya dulu dia kan tidak mengerti ya dengan yayasan dengan tidak mengerti yang ini ke selalu Pak fotonya rasanya wenten di kenten ampun kenten tapi dia kan tidak ngerti nah selalu dia ngasih salam orang begini Putu padahal dia nggak ikut tidak ikut makanya dia tegur Putu ampunan kenten mencapatan kenten kentamun ragu balik ini akhir kenten yang menjelaskan dia selalu dan nike menyebabkan tiang wenten beban pang meresidayang kecunduk sarang Pak Jero pang meresidayang mendoakan makin pang rasanya ragane tenang dikit yang sedikitnya Beli Jero udah berapa lama ikut Yayasan Santa Cruz Buleleng ini? Baru berapa lama? Baru sebulan ya. Baru sebulan ya. Baru sebulan. Meninggal anak kapan nih? 2020 ya? 2000 Desember tahun 2000. Hampir 8 bulanan lah. Oh, sudah 8 bulan. Nah, ini cerita yang membuat saya tersentuh, tergugah. Ternyata mungkin alam semesta ketika tahu orang yang baik, orang yang jujur, alam semesta pun akan menggerakkan orang-orang untuk ikut serta. Dia nggak pernah ada mengajak orang. Begitupun Beli pasti tertarik karena anak dan memang ada sesuatu yang tidak ada yang ada nyama keris tidak ada. Yang tidak ada kenal nih. Tidak ada kenal. Tapi sekarang sudah kenal ya. Makin ampun dia berdua semotone. Okay. Jadi itu yang disampaikan ini murni cerita dari beliau Beli Jero menceritakan karena tadi ingin menyampaikan mandat dari almarhum anaknya harus ketemu sama saya. Langsung karena makin pun ketemu di siang mendoakan juga. Jangan nikah tunas. Orang yang selalu diharapkan sama anak, mohon maaf yang nggak bisa datang, mohon maaf juga nggak bisa ketemu waktu itu. Coba kalau ada telepon langsung mungkin yang akan luangkan waktu kalau memang tahu itu pasti saya akan luangkan waktu. Tetapi inilah karma dan perjalanan alam semesta. Ketika masih muda meninggal artinya ada karma baik yang anak Beli miliki dan saya tahu anak Beli orang baik. Kenapa saya tahu? Karena umurnya muda, belum begitu banyak dosa, dia sudah dipanggil. Dia akan ditingkatkan lagi kelahiran inkarnasinya akan menjadi lebih baik lagi. Karena dia akan mendapatkan anugerah lebih dari alam semesta. Ketika orang mempunyai karma, saya dulu jujur saya pernah mau bunuh diri. Di depan itu Betara saya mau pesaksi. Ini saya ngomong di sini ya dia lalu. Saya pernah mau bunuh diri ketika saya muda. Saya minum obat cairan sabun sama obat pepel saya minum sampai saya pingsan, saya nggak sadar atau sudah di rumah sakit pakai oksigen. Sampai bunuh diri. Akhirnya saya hidup. Ternyata apa yang terjadi? Saya menjalani karma. Apa karma saya? Saya harus di penjara.
harus dipenjara lagi. Itu karma saya. Saya belum selesai jalanin karma, makanya saya harus berjalan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di depan nanti lagi. Tuhan belum mengizinkan saya mati. Padahal saya udah ingin mati waktu itu. Ada karma yang harus jalan. Nah, ketika ini anaknya beli meninggal dalam kondisi sakit dan dia dipanggil, artinya tugasnya dia sudah selesai. Dia akan diberikan tugas yang lebih mulia lagi kepada alam semesta. Dia akan lebih, mungkin dia reinkarnasi lagi. Menurut saya dia tidak akan panjang lagi hidupnya ketika dia reinkarnasi di mana. Makanya ketika ada bayi yang baru lahir meninggal, anak yang umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meninggal, itu anak reinkarnasi akan menjadi dewa. Kenapa saya bilang reinkarnasi menjadi dewa? Buktinya dia bisa sebentar. Karya nang video. Nggak apa-apa, biarin. Kenapa? Kenapa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa dia meninggal? Karena dia nggak mempunyai dosa, dia panggil meninggal untuk apa? Itulah anugerah yang akan diberikan oleh Betara. Ketika dia tidak mempunyai dosa, anak 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun meninggal, dia akan diangkat menjadi, kalau kita percaya dengan dewa, dia akan lebih bersih, dia pengabeh ide Betara. Bukan lagi dewa yang, tapi sudah naik tingkatan dewa. Kalau dia punya dosa, dia akan menjalani hidupnya. Buktinya ada yang bayi terapung-apung di Aceh 10 hari nggak makan hidup dia. Karena dia harus menjalani karma. Jadi anak beli menjalani karma yang luar biasa. Beli tetaplah berdoa. Semoga beliau sekarang membantu Bijro dari dalam sana. Yang juga mendoakan. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik. Semoga ini Betara. Om Namah Shivaya. Om Sarwantu Barwantu. Om Surgantu. Ya Betara. Terbrahmu. Ini sang yang luar biasa, memberikan tempat terbaik buat anak Bijro. Semoga diterima di surga dan diampuni segala dosanya dan berikan anugerah terbaik agar mendapatkan ketenangan dan kembali reinkarnasi mendapatkan tempat yang terbaik, serta memberikan anugerah buat orang tuanya dan saudara-saudaranya. Diberikan terbaik, diberikan ketabahan menjalani proses kehidupan dan dibantu dari alam sana. Swaha. Semoga diberkahi. Jadi itulah kisah beli Jero menceritakan ya. Beli sampun ketemu artinya ya Tia. Nggih, tiang mangken memargi suksemun mangan iki. Sehat selalu. Anak tiang pang selalu ampun cingaken rike nggih. Suksemun iki. Soha begitu. Iki semeton sareng sami yang matur suksemu. Nggih. Itulah kisah. Hari ini saya dapat cerita di Buleleng ketika saya ada rapat dan pertemuan, ada kisah yang mengharukan bagi saya. Niki cerita tidak rekayasa niki. Murni niki asli. Murni asli cerita dari anak. Ya, terima kasih. Salam Satria Kris Bali, Rahayu. Salam Satria. Ini saya lanjut cerita karena tadi ketika di Singaraja cerita tentang bapak yang disuruh anaknya sebelum meninggal untuk masuk yayasan Satria Kris Bali. Dan sekarang karena pas cerita di mobil pulang dari Singaraja ke Denpasar, Pak Man ini yang sudah saya anggap Bijro juga bercerita bahwa dia pun mengalami hal yang hampir sama karena atak letak bayu, tapi bukan kandungan anak. Ini ceritanya tidak ada kebohongan. Dalam rangka yang mendekati hari HUT-nya Yayasan Satria Kris Bali, inilah orang-orang yang kenapa bisa masuk Yayasan Satria Kris Bali. Apakah karena ada yang mengajak atau apa? Gimana ceritanya Pak Man? Ceritakan yang sejujurnya. Ini Pak Man saya sumpah yang kebenaran. Berani bersumpah yang kebenaran ceritanya. Tidak ada rekayasa, tidak ada mengatur. Gimana? Sebenarnya namun awalnya dari dia nonton YouTube dari awal gitu. Mungkin karena suatu benten kekuatan yang menarik yang selalu ingin ketemu sama Pak Jero. Gitu. Makanya kan kebetulan ketemu sekarang di rumahku di Ring Angebaya. Kebetulan juga kenal sama Pak Jero. Itu yang berbincang-bincang. Hanya Kenten jangan cerita sama Pak Jero yang di rumahku di Angebaya, karena jangan tidak tahu betul di mana tempat Pak Jero sebenarnya mampir nikah di mana, dia kan belum paham. Waktu nikah yang cerita sama Pak Mangku Ring Angebaya di bengkel lagi, kebetulan sama-sama ke bengkel, itu secara tidak terencana sama sekali, betul-betul tidak terencana. Karena beliau ada waktu untuk tiang, tak kenten cerita, tak suruh nganter ke Mabes. Ke rumah saya gitu, yeah. Rumah Mabes itu dimaksud rumah tiang gitu. Di rumah di Seroja gitu. Terus
ampurnya jero ketemu sareng Pak Jero Bima ragane nak sibuk niki tangga mun kenten tekan bayi yang lain niki mungkin karena motornya Jero mampu dari diperbaiki sedangkan bentuknya kan ampun ada mungkin ada kan mungkin kebetulan mereka kan celana pendek bahkan juga celana pendek ini kan pendapat ceritanya yang sampai ke artinya Beli Jero merasakan itu ada daya tarik padahal tidak ada yang mengajak ya pingin sendiri masuk ke Yayasan Santa Cruz Bali. Memang sebelum-sebelumnya dari nonton YouTube yang YouTube, Facebook ya. Memang getaran itu ada ya. Terasa ada getaran yang menarik gitu, ada getaran. Ini tidak ada bohong ya. Sama sekali tidak ada. Dia ajang ampura Beli Jero yang mengatakan user Beli Jero makin umur berapa nih? Jangan makin sampai 55. Oh ini Beli Jero umurnya udah 55, pensiunan pegawai negeri BUMN ya, BUMN menyatakan diri ikut, saya nggak ada ngajak dan tidak ada yang diajak. Akhirnya datang ke sini dan ikut menyatakan dan sekarang sekarang saya ajak Beli Jero untuk mendampingi ikut keluar. Bagaimana rasanya ikut teman-teman? Apakah sama nggak dengan yang di Facebook, YouTube Beli Jero lihat dengan saya? Apakah sama begitu tidak ada yang merekayasa dari saya? Beli Jero kan sering didampingin saya ini jujur. Apakah ada merekayasa perjalanan saya berbuat baik? Perjalanan saya gimana begitu? Sama sekali tidak ada rekayasa di sini kan. Artinya biasanya kalau kerja ke Pak Jero kalau yang ada waktu untuk nyaranin ya saranin, kalau tidak kan tidak artinya ini kerja dari hati lah juga kalau ya begitu maksudnya gini. Beli Jero melihat saya dengan nyatanya sekarang adakah penuh rekayasa sombong atau apa Beli Jero? Kenyataannya tidak. Kan hampir sering saya memiliki sama Pak Jero, kadang-kadang Pak Jero kan lagi di Mabes ngumpul-ngumpul. Tidak membayangkan yang sebelumnya yang lihat di YouTube kan. Artinya Jero gagah artinya kalau sudah dalam pergaulan sama bertemu semeton sama artinya kita menyatu kan. Menyama dan betul-betul tidak ada merekayasa dan betul-betul sekarang Pak Man sudah hampir setahun saya merasakan nyaman nggak di Yayasan Santa Cruz Bali? Sangat nyaman gitu. Berarti ini jujur ya saya ampun. Inilah dari kisah beberapa orang semua hampir sama. Kadang-kadang ada katanya dari mimpi, saya nggak tahu mimpi katanya membawa dia ada getaran yang luar biasa menarik, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas saya ingin mencari nyama. Untuk apa? Untuk saya suatu saat tidak kecewa saya hidup dan lahir di tanah Bali, saya punya nyama sejebak bumi tanah Bali dan Nusantara karena saya anak NKRI. Dan terima kasih semua pembalap lagi atas waktunya dan nemenin dia. Salam buat keluarga ya. Salam Santa Cruz Bali.